Pernahkah Anda merasa harus berhati-hati dengan setiap kata dan tindakan ketika berada di dekat orang tersebut? Seolah-olah Anda selalu harus waspada untuk menghindari membuat mereka marah atau menyebabkan konflik? Jika Anda sering merasa seperti ini, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan ini tidak benar-benar cocok untuk Anda. Ingatlah bahwa hubungan yang sehat bukanlah tempat di mana Anda harus menyembunyikan perasaan atau mengubah diri Anda hanya untuk menjaga kedamaian. Anda berhak menjadi diri sendiri, merasa aman dan nyaman dalam cinta. Dan itu hanya salah satu dari tanda-tanda yang akan kita bahas hari ini. Terus ikuti untuk lebih memahami kebenaran dalam hubungan Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Sekarang, mari kita mulai. Jika Anda selalu takut mengatakan hal yang salah, mungkin sudah saatnya Anda bertanya pada diri sendiri apakah itu benar-benar cinta atau hanya rasa takut. Keamanan emosional adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan jika itu tidak ada, cinta bisa dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Anda merasa harus memikirkan setiap kata sebelum berbicara, meragukan nada suara Anda, atau mengulang percakapan di kepala untuk mencari tahu di mana Anda salah. Itu sangat melelahkan, bukan? Harus terus-menerus melangkah hati-hati seolah-olah itu adalah rumah yang seharusnya memberi kedamaian. Pikirkan sejenak, apakah Anda pernah merasa tertekan sebelum membicarakan sesuatu? Mungkin itu hanya hal kecil, kebiasaan mereka yang mempengaruhi Anda, kesalahpahaman kecil, atau bahkan batasan yang ingin Anda tetapkan. Namun, hati Anda berdebar saat memikirkan bagaimana mereka akan merespons. Apakah mereka akan menjadi defensif, mengabaikan perasaan Anda, atau membalikan percakapan hingga Anda tiba-tiba yang harus meminta maaf? Ini bukan cinta, ini adalah perlindungan diri. Hubungan yang sehat seharusnya tidak seperti pengadilan di mana Anda harus membela diri hanya untuk menghindari konflik. Hubungkan ini dengan stoicisme sedikit. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Menyadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Keamanan emosional dimulai dari pemahaman bahwa Anda tidak bisa mengendalikan reaksi pasangan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons situasi. Jika perilaku mereka terus-menerus mengganggu kedamaian Anda, tanyakan pada diri Anda mengapa Anda membiarkan itu terus berlanjut. Selalu ingat bahwa hubungan yang sehat adalah tempat di mana Anda bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi, dihina, atau dihukum. Anda harus bisa menjadi diri sendiri, bahkan di saat-saat paling rentan sekalipun. Jika Anda harus menahan suara, kebutuhan, atau batasan Anda hanya untuk menjaga kedamaian, maka sebenarnya Anda sedang menukar kesehatan mental Anda demi stabilitas sementara, dan pertukaran ini tidak bisa bertahan lama. Apa yang mungkin terlihat seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Anda menghindari meminta apa yang Anda butuhkan, waktu, dukungan, atau bahkan kasih sayang karena tahu akan lebih mudah jika tidak menghadapi reaksi mereka. Anda menghindari percakapan tentang uang, rencana masa depan, atau kesalahan masa lalu karena tahu topik-topik ini akan berujung pada pertengkaran. Seiring waktu, Anda mulai percaya bahwa perasaan Anda tidak sepenting perasaan mereka. Anda belajar untuk menghindari konflik dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengkhianati kebenaran diri Anda sendiri. Namun kenyataannya yang pahit adalah, ini bukan cinta. Cinta tidak mengharuskan Anda berjalan di atas kulit telur. Cinta tidak memaksa Anda untuk mengecilkan diri atau diam hanya untuk menghindari konflik. Cinta sejati memberi ruang untuk percakapan yang sulit,
perbedaan pendapat, dan bahkan luka karena cinta dibangun di atas kepercayaan, bukan ketakutan. Bagaimana Anda mulai mengubah keadaan ini? 1. Lihat hubungan dengan jujur. Tulis jurnal tentang pola perilaku berulang. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah ada topik yang selalu saya hindari karena selalu berujung pada konflik? Apakah saya merasa didengar dan dihargai saat mengekspresikan perasaan saya? Atau saya merasa diabaikan? Apakah saya sering meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saya minta maaf? Menuliskannya bisa sangat kuat, karena membantu Anda melihat gambaran keseluruhan. Pola perilaku yang tampaknya acak atau tidak penting akan menjadi lebih jelas. Dan ketika ada kejelasan, Anda bisa membuat keputusan yang lebih baik. 2. Latih komunikasi yang terbuka. Ini bukan berarti menghadapi pasangan dengan kemarahan atau menyalahkan, melainkan mendekati percakapan dengan rasa ingin tahu dan ketulusan. Misalnya, alih-alih mengatakan kamu tidak pernah mendengarkan saya, cobalah dengan mengatakan terkadang saya merasa tidak didengar, dan itu sangat penting bagi saya. Bisakah kita bersama-sama memperbaiki hal ini? Perhatikan bagaimana fokusnya beralih dari menyalahkan ke bekerja sama. 3. Amati reaksi pasangan. Komunikasi adalah jalan dua arah. Jika pasangan Anda bersedia mendengarkan dan berubah, masih ada harapan untuk hubungan ini berkembang. Tetapi jika mereka merespons dengan defensif, manipulasi psikologis, gaslighting, atau bahkan marah, itu adalah tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak aman secara emosional. Ingatlah bahwa ketenangan dalam pikiran Anda tak ternilai harganya. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengutamakan dunia batin kita di atas segalanya. Tidak ada hubungan, tidak peduli berapa banyak kenangan atau potensi yang dimilikinya, yang layak membuat Anda mengorbankan ketenangan dan kesehatan mental Anda. Jika Anda selalu merasa seperti berjalan di atas kulit telur, saatnya untuk mengajukan pertanyaan yang sulit. Apakah Anda tetap bertahan karena Anda benar-benar bahagia, atau karena Anda takut apa yang akan terjadi jika Anda pergi? Memilih untuk menghadapi masalah atau pergi jika itu tidak membaik membutuhkan keberanian. Tapi kabar baiknya adalah, setiap langkah yang Anda ambil untuk melindungi kedamaian batin Anda akan membawa Anda lebih dekat dengan jenis cinta yang sebenarnya pantas Anda dapatkan, cinta yang dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Bagaimanapun, bukankah itu jenis cinta yang Anda cari? Ketika nilai dan tujuan Anda tidak sesuai, apa yang terjadi ketika orang yang Anda cintai melihat masa depan dengan arah yang sama sekali berbeda dari Anda? Ini adalah pertanyaan yang sulit, bukan? Cinta bisa begitu mendalam sehingga membuat kita percaya bahwa itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Tetapi tidak ada jumlah cinta yang dapat menulis ulang jalan hidup seseorang. Jika nilai dan tujuan kalian berdua mengarah ke jalan yang berbeda, itu seperti mencoba membangun rumah dengan dua desain yang sepenuhnya berbeda, itu hanya tidak akan berfungsi. Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan nyata? Mungkin Anda selalu bermimpi untuk berkeliling dunia, menghabiskan berbulan-bulan menjelajahi budaya baru dan mengejar petualangan. Namun, pasangan Anda ingin membeli rumah di pinggiran kota, menetap, dan menjalani hidup yang tenang dengan rutinitas yang sudah dikenal. Atau mungkin Anda adalah orang yang ambisius dalam karir, bertekad untuk membangun sesuatu yang besar, sementara mereka hanya melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mencari nafkah dan menghargai kehidupan yang sederhana dan lebih santai. Ini bukan hanya tentang preferensi superficial, tetapi bagian inti yang membentuk siapa diri Anda. Tentu saja, ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan, seperti memilih makan malam atau film untuk ditonton bersama.
Tetapi ketika berbicara tentang gambaran besar dalam hidup, negosiasi bisa mulai terasa seperti pengorbanan. Konsekuensi mengabaikan perbedaan ini masalahnya adalah jika Anda mengabaikan perbedaan-perbedaan ini, mereka tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus berkembang dan membesar seiring berjalannya waktu. Kebencian akan mulai merayapi hubungan, bukan karena kalian tidak saling mencintai, tetapi karena Anda merasa harus memilih antara diri Anda sendiri dan orang yang mereka inginkan Anda menjadi. Bayangkan hubungan seperti sebuah perjalanan. Kalian berdua naik kereta yang sama, tetapi jika tujuan kalian sangat berbeda, apa yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan. Satu orang mengorbankan impian mereka untuk tetap berada di kereta karena orang lainnya. Keduanya melanjutkan perjalanan, tetapi satu orang selalu merasa terasing, seolah-olah menjauh dari kehidupan yang mereka inginkan. Apapun itu, tidak ada yang benar-benar menang. Mengapa keselarasan nilai itu penting? Tidak ada yang mengatakan bahwa dua orang dalam hubungan harus saling meniru. Anda bisa memiliki minat, kepribadian, dan pendekatan hidup yang berbeda dan tetap bahagia. Namun, ketika berbicara tentang nilai-nilai inti, seperti keluarga, karir, gaya hidup, dan pandangan masa depan, kalian perlu memiliki keselarasan. Jika tidak, hubungan akan selalu terasa seperti tarik ulur, dan keduanya akan kelelahan seiring waktu. Pernahkah Anda memiliki percakapan serius dengan pasangan tentang hal-hal yang penting ini? Bukan hanya ide-ide abstrak seperti saya hanya ingin bahagia atau saya ingin sukses, tetapi tujuan yang lebih spesifik. Apakah kalian berdua memiliki pandangan yang sama tentang pernikahan? Apakah salah satu dari kalian ingin memiliki anak, sementara yang lainnya ragu? Apakah karir itu penting bagi kalian berdua, atau salah satunya lebih mementingkan kestabilan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, tetapi menghindarinya tidak membuat jawabannya menjadi kurang penting. Bagaimana cara menilai apakah kalian sejalan atau tidak? 1. Mulai dengan percakapan terbuka. Jangan menunggu sampai kalian sudah bersama selama 3 tahun dan satu orang berpikir tentang pernikahan, sementara yang lainnya bermimpi untuk melakukan perjalanan backpacking keliling Asia Tenggara. Bicarakan hal-hal penting sejak awal dan secara rutin. 2. Tanyakan pertanyaan spesifik misalnya. Bagaimana kamu membayangkan hidupmu dalam 10 tahun ke depan? Apa pendapatmu tentang memiliki anak di masa depan? Apa yang paling penting bagimu, karir, kestabilan, petualangan, atau hal lain? 3. Pahami batasan kompromi. Ada batasan yang jelas antara bertemu di tengah dan kehilangan diri hanya untuk menjaga kedamaian. Kompromi yang baik akan membuat keduanya merasa lebih dekat. Namun, jika kompromi membuatmu merasa kehilangan dirimu, maka itu bukan lagi kompromi, melainkan pengorbanan. 4. Hadapi kenyataan. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah kalian benar-benar sedang membangun visi yang sama untuk masa depan? Ataukah kalian hanya berusaha memaksakan dua jalan yang berbeda untuk bersatu? Jawaban mungkin tidak nyaman, tetapi kejelasan selalu lebih berharga daripada kenyamanan sementara. Jika kamu menyadari bahwa kalian tidak searah, itu bukan berarti kalian gagal. Itu hanya berarti kamu sedang belajar untuk memprioritaskan kebahagiaan dan perkembangan dirimu, dan itu adalah hal yang paling berani yang bisa kamu lakukan. Kesimpulan, cinta adalah perjalanan bersama. Itu adalah tentang membangun sesuatu bersama, satu bata demi satu bata, dengan niat dan saling menghormati. Jika nilai dan tujuan kalian sejalan, perjalanan akan terasa kokoh, meskipun ada tantangan. Namun, jika kalian selalu berusaha menarik diri ke arah yang berbeda, perjalanan itu hanya akan membuat kalian semakin lelah dan tersesat.
Dan kamu pantas mendapatkan hubungan yang memberi kedamaian dan rasa dipahami, bukan perjuangan yang tiada akhir. Ketika hubungan hanya satu arah, Anda merencanakan kencan, siap berkorban, selalu menjadi orang yang mendukung dan memberi dorongan, namun mendapatkan sedikit balasan. Seiring waktu, pengorbanan kecil ini menumpuk, dan Anda mulai merasa seperti memberikan seluruh hati Anda untuk sesuatu yang tidak mendapatkan respons kembali. Bayangkan Anda menghabiskan berjam-jam menyiapkan kencan khusus hanya untuk membawa kebahagiaan bagi pasangan Anda. Tetapi setelah semuanya selesai, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada balasan, lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak menyadari usaha yang telah Anda lakukan. Alih-alih merasa dihargai, Anda bertanya-tanya apakah Anda menuntut terlalu banyak atau hanya tidak cukup baik. Dan itulah luka yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh cinta. Cinta sejati selalu dibangun di atas investasi dari kedua belah pihak. Hubungan yang sehat bukanlah kompetisi untuk melihat siapa yang memberi lebih banyak atau siapa yang lebih sedikit melakukan kesalahan. Itu bukan papan skor. Itu adalah keberadaan, cara kedua pihak membuat satu sama lain merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Namun ketika keseimbangan tergeser, satu orang selalu memberi, sementara yang lain dengan nyaman menerima, maka itu bukan lagi sebuah hubungan, melainkan pengikisan perlahan terhadap energi, kepercayaan diri, dan kedamaian batin Anda. Pelajaran dari Stoicisme. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kemampuan Anda dan terima apa adanya yang terjadi. Pikirkan ini. Jika hubungan Anda terasa satu arah, tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda sedang berusaha mengontrol sesuatu yang berada di luar jangkauan Anda? Apakah Anda sedang mengejar perhatian atau pengakuan yang seharusnya datang secara alami dalam hubungan yang sehat? Jika untuk merasa dihargai, Anda harus berusaha terlalu keras hingga kelelahan, mungkin sudah saatnya Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya coba pertahankan? Mengenali tanda-tanda hubungan satu arah. Hubungan yang tidak seimbang tidak selalu terlihat jelas dari awal. Mereka dimulai dengan hal-hal kecil. Mereka membatalkan rencana di menit-menit terakhir, dan Anda mengabaikannya. Mereka menghindari percakapan yang sulit, dan Anda memutuskan untuk tidak membahasnya lagi. Anda selalu menjadi orang yang meminta maaf, bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Anda terus-menerus mengorbankan impian, rencana, dan batasan pribadi hanya untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Seiring waktu, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa menjadi pengertian dan selalu mengalah adalah peran Anda dalam hubungan. Tapi cinta tidak berfungsi seperti itu. Cinta sejati mendorong kedua pihak untuk berkembang. Jika hanya Anda yang berusaha, itu bukan lagi cinta, melainkan kerja emosional. Apa yang harus dilakukan ketika Anda menyadari Anda berada dalam hubungan satu arah? 1. Jujur pada diri sendiri. Pertama-tama, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan sulit. Jika jawaban tersebut membuat Anda merasa tidak nyaman, jangan abaikan mereka. 2. Mengenali pola perilaku. Perhatikan pola yang berulang. Apakah Anda selalu menjadi orang yang memulai pesan, menelepon, atau merencanakan sesuatu? Apakah Anda merasa selalu menjadi orang yang harus beradaptasi dan mengalah? Menyadari pola ini adalah langkah pertama untuk memutusnya. 3. Buka diri dan bicarakan dengan pasangan. Ungkapkan perasaan Anda tanpa menyalahkan. Tujuannya bukan untuk mengkritik, tetapi untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan peluang untuk perubahan. 4. Terima apa yang tidak bisa Anda kontrol. Jika Anda sudah mengungkapkan perasaan Anda,
menetapkan batasan, tetapi tidak ada perubahan, ingatlah, Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai Anda. Anda tidak bisa membuat mereka merespon upaya Anda. Namun, Anda bisa memilih bagaimana Anda bereaksi. 5. Ketahui kapan harus pergi. Mungkin ini berarti menciptakan jarak, bukan karena marah, tetapi karena menghormati diri sendiri. Mungkin ini berarti mengutamakan kedamaian emosional Anda daripada rasa takut akan kesendirian. Karena kenyataannya, berada dalam hubungan satu arah jauh lebih kesepian daripada hidup sendiri. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda menjaga kenyataan, atau hanya potensi? Apakah Anda benar-benar berada dalam sebuah hubungan, atau hanya menjalani peran? Ini bisa jadi salah satu kenyataan yang sulit dihadapi. Awalnya, Anda mudah meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Anda menahan diri dari hal-hal kecil, berpikir itu adalah kompromi. Namun seiring waktu, cara Anda menahan diri mulai menjadi dinding, dan suatu hari Anda menyadari bahwa Anda bahkan tidak tahu siapa diri Anda lagi. Coba bayangkan Anda berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki gairah yang tidak Anda bagikan. Jadi, Anda pura-pura menyukainya. Mungkin itu adalah hobi, ideologi, atau bahkan hanya jenis musik favorit mereka. Anda tertawa dengan lelucon yang tidak Anda anggap lucu, setuju dengan pandangan yang sebenarnya tidak Anda percayai, atau berusaha berbaur dengan teman-teman mereka meskipun Anda merasa terasing. Dan hal-hal pribadi yang dulu membuat Anda merasa istimewa, hal-hal yang membuat Anda menjadi diri Anda, perlahan-lahan menghilang. Karena Anda takut bahwa Anda akan menjadi terlalu banyak bagi orang ini. Ketika Anda mulai kehilangan diri dalam hubungan ini tidak hanya terjadi pada hal-hal kecil. Itu meresap ke dalam momen-momen paling rentan Anda. Anda ragu untuk berbagi perasaan sejati Anda, baik itu kecemasan dalam pekerjaan, kegembiraan atas tujuan pribadi, atau bahkan keraguan tentang hubungan itu, karena Anda tidak yakin apakah mereka akan menerima hal tersebut. Jadi Anda mulai mengawasi diri sendiri. Anda berhati-hati dalam setiap kata. Anda terus-menerus memikirkan reaksi mereka. Dan dalam proses itu, Anda kehilangan kenyamanan dan kelapangan, hal yang seharusnya ada dalam hubungan di mana kedua pihak benar-benar saling melihat. Sebuah hubungan seharusnya seperti sinar matahari bagi sebuah taman, membantu Anda berkembang, bukan menahan Anda. Bahaya ketika Anda mengurung diri untuk membahagiakan orang lain. Pikirkan sebuah taman yang subur. Setiap tanaman memiliki ruangnya untuk tumbuh. Beberapa tanaman mencolok dan menonjol, sementara yang lain lebih tenang dan rendah hati. Tetapi ketika mereka hidup berdampingan, mereka menciptakan ekosistem yang penuh warna dan kehidupan. Sekarang bayangkan jika semua tanaman dipaksa untuk berbentuk sama, atau tanaman yang tumbuh tinggi dipangkas agar sesuai. Taman itu tidak akan berkembang dengan baik, ia akan layu. Dan hubungan pun demikian. Pandangan Stoicisme tentang keaslian Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu untuk memperdebatkan seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang seperti itu. Jika Anda mengganti orang baik dengan diri sejati Anda akan menyadari sebuah hal penting, keaslian bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Bersikap pura-pura menjadi seseorang bukan hanya membuat Anda kehilangan kedamaian, tetapi juga memutuskan hubungan Anda dengan diri sejati Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan sifat sejati kita, bukan berdasarkan harapan orang lain. Tanyakan pada diri Anda. Kapan terakhir kali saya merasa benar-benar nyaman di samping orang tersebut? Apakah saya sedang menyembunyikan sebagian diri saya untuk menghindari konflik atau penolakan?
Apakah saya dihargai dan dihormati karena diri saya yang sejati, atau hanya karena versi yang mereka inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tetapi mereka sangat penting. Karena kenyataannya, ketika Anda kehilangan keaslian Anda tidak membangun hubungan yang nyata, melainkan hanya menciptakan sebuah ilusi. Dan ilusi akan runtuh di bawah tekanan kenyataan. Bagaimana untuk menemukan diri Anda kembali dalam hubungan? Kabar baiknya adalah Anda bisa mengubah hal ini. Dan itu dimulai dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna. 1. Hubungkan kembali dengan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Mungkin itu adalah hobi yang sudah lama Anda tinggalkan. Jenis musik yang Anda sukai namun sudah lama tidak didengarkan. Atau sekadar berbicara tentang sesuatu yang Anda pedulikan. 2. Membawa keaslian kembali dalam hubungan. Ini bukan berarti menghadapi atau menciptakan konflik. Bagikan alasan mengapa Anda menyukai sesuatu. Ungkapkan pandangan yang selama ini Anda simpan. Biarkan pasangan Anda melihat sisi-sisi yang lebih asli dari diri Anda. Jika mereka menerima dan menghargai hal tersebut, itu adalah tanda yang baik. Artinya hubungan ini dapat berkembang ke arah yang lebih sehat, di mana keduanya dapat menjadi diri sendiri. Namun, jika mereka menentang atau tidak menerima diri sejati Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang membangun masa depan dengan seseorang yang sebenarnya tidak melihat saya? Hubungan yang sejati tidak akan meminta Anda mengecilkan diri. Hubungan yang sehat bukanlah tentang larut dalam kehidupan orang lain. Ini tentang menciptakan ruang bersama di mana keduanya dapat berkembang dengan cara masing-masing, sambil membangun koneksi yang tahan lama. Anda tidak perlu meredupkan cahaya Anda agar orang lain merasa nyaman. Orang yang tepat untuk Anda akan menghargai dan mendorong Anda untuk bersinar, bahkan jika cahaya itu berbeda dari mereka. Jadi, jika Anda telah dan masih mengenakan topeng, karena ketakutan, kebiasaan, atau bahkan demi cinta, ingatlah, tidak pernah terlalu terlambat untuk melepaskannya. Orang yang benar-benar untuk Anda tidak akan meminta Anda untuk mengecilkan diri. Mereka akan membuat Anda merasa aman untuk berkembang. Dan pada saat Anda memilih untuk hidup dengan keaslian, Anda membuka pintu untuk cinta sejati yang bertahan lama dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Apakah Anda menahan realitas yang terjadi, atau hanya harapan tentang apa yang bisa terjadi? Sebuah hubungan yang membuat Anda kelelahan bukanlah cinta. Dan terkadang, tindakan cinta yang paling kuat adalah melepaskan apa yang bukan milik Anda. Kesimpulan, jika Anda membaca sampai sini dan merasa cerita ini familiar, ingatlah. Anda pantas mendapatkan cinta yang seimbang. Anda pantas mendapatkan seseorang yang siap menemui Anda di tengah jalan. Anda pantas mendapatkan penghargaan yang selalu Anda berikan kepada orang lain. Jangan terima lebih sedikit hanya karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk Anda. Cinta bukanlah urusan satu orang. Dan jika Anda harus mengecilkan diri untuk cocok dengan dunia seseorang, maka itu bukan tempat Anda. Kenangan, kebiasaan, dan rencana bersama yang membuat Anda terbebani. Mungkin Anda telah banyak berinvestasi dalam hubungan ini, waktu, tenaga, bahkan impian Anda, hingga pergi terasa seperti kegagalan. Atau mungkin, itu adalah ketakutan terhadap yang belum diketahui, kecemasan diam-diam tentang menghadapi diri sendiri di malam-malam kesendirian, yang membuat Anda terus bertahan. Masyarakat pun tidak membantu membuat semuanya lebih mudah, bukan? Kita terus-menerus diingatkan bahwa berada dalam hubungan, apapun itu, lebih baik daripada hidup sendiri. Tapi apakah benar begitu? Menyadari bahwa pergi adalah hal yang sulit adalah hal yang wajar.
Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Kita selalu mendambakan kepastian, bahkan jika kepastian itu harus mengorbankan kebahagiaan kita. Namun Anda perlu memahami bahwa kepastian tidak sama dengan kebahagiaan. Berada di samping seseorang hanya karena ketakutan tidak membuat hubungan itu bertahan, itu hanya menjadi sangkar. Dan Anda pantas mendapatkan lebih dari itu. Apakah Anda benar-benar hidup atau hanya bertahan hidup? Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik, pernah berkata, apa yang seharusnya ditakuti oleh seseorang bukanlah kematian, tetapi kenyataan bahwa mereka belum pernah benar-benar mulai hidup. Luangkan sedikit waktu untuk merenungkan kata-kata ini. Apakah Anda benar-benar hidup sesuai dengan diri sejati Anda dalam hubungan ini, atau hanya sekadar bertahan hidup? Jika ketakutan adalah satu-satunya yang membuat Anda tetap bertahan, maka itu bukan cinta. Itu adalah pelarian dari kehilangan. Dan antara kedua hal ini ada perbedaan yang sangat besar. Ketakutan tidak menciptakan koneksi, tidak menyulut kebahagiaan, dan tidak memupuk keintiman. Itu hanya membuat Anda terjebak dalam siklus stagnasi, di mana Anda tetap tinggal hanya karena perubahan tampaknya terlalu menakutkan. Mungkin Anda takut akan penilaian orang lain, keluarga, teman-teman, atau bahkan masyarakat, jika Anda pergi. Atau mungkin, Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang akan mencintai Anda seperti orang ini, meskipun cinta mereka hanya dangkal atau bersyarat. Namun kenyataannya, ketakutan adalah pembohong. Ketakutan memperbesar keraguan dalam diri Anda dan memperkecil nilai diri Anda. Ketakutan membuat Anda percaya bahwa yang tidak diketahui lebih menakutkan daripada hidup yang menerima keadaan sementara. Dan semakin lama Anda tetap berada dalam keadaan itu, semakin sulit Anda melihat potensi sejati Anda. Bagaimana mengatasi ketakutan dan memasuki kehidupan yang lebih penuh? 1-2. Membangun fondasi dukungan. Berbicaralah dengan orang-orang yang Anda percayai, teman-teman, keluarga, atau seorang terapis. Terkadang, hanya dengan mengungkapkan ketakutan Anda bisa membantu Anda melihatnya dengan jelas, sebuah hambatan sementara, bukan kenyataan abadi. 2-2. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Ketika terjebak dalam ketakutan, sangat mudah untuk melupakan kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Temukan kembali itu, kejar hobi, pelajari keterampilan baru, atau tetapkan tujuan yang benar-benar milik Anda. Keberhasilan kecil ini akan mengingatkan Anda bahwa Anda bisa menciptakan kehidupan yang berarti bahkan tanpa hubungan ini. Saatnya untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting. Anda sedang berjalan di jalur mana dalam cerita ini? Apakah Anda berjalan dengan hati-hati, menyembunyikan diri sejati Anda, atau berpegang pada hubungan ini hanya karena ketakutan? Atau apakah Anda baru mulai menyadari retakan dalam fondasi? Apapun jawaban Anda, luangkan waktu untuk merenung. Ambil jurnal dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar bahagia? Apakah saya merasa dihargai dan diakui? Apakah hubungan ini membantu saya berkembang atau justru menghambat saya? Jawaban yang Anda cari sudah ada dalam diri Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Anda pantas mendapatkan cinta yang sejati. Anda pantas mendapatkan kebahagiaan. Anda pantas mendapatkan hidup yang penuh, lengkap, dan indah, dengan cara Anda sendiri. Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, bagikanlah kepada seorang teman yang mungkin membutuhkan kata-kata ini. Dan jika Anda masih ragu, tinggalkan pemikiran Anda, saya akan membaca dan memberikan respons. Anda tidak perlu menjalani perjalanan ini sendirian.
Percayalah pada intuisi Anda. Jaga hati Anda. Dan yang paling penting, percayalah pada nilai diri Anda.